Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus ini labanya naik terus setiap tahun. Dan apakah lebih murah 28% dari harga wajarnya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Vail Indonesia atau saham Inco. Nah, topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, Inco punya probabilitas kenaikan hingga 60%. Artinya, 3 kali mengalami peningkatan harga saham dan 2 kali mengalami penurunan. Dan menariknya, saham ini paling sering naik di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dengan probabilitas kenaikan hingga 80%. Nah, sekarang kita akan lihat historical harganya. Saat video ini dibuat, saham Inco di harga 4.690 dan itu setara dengan harga pada bulan Juli tahun 2021. Kita bandingkan dengan historical PBV-nya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa PBV saat video ini dibuat lebih rendah dibandingkan PBV di tahun 2021. Itu artinya Inco mampu mencetak pertumbuhan ekuitas sehingga saat harga sahamnya sama, PBV-nya menjadi lebih murah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini merupakan proyeksi harga sahamnya jika kita mengasumsikan PBV tahun sebelumnya adalah 1,54 kali dengan angka rata-rata PBV dalam beberapa tahun terakhir, berarti dengan mengkalikan angka historical PBV dengan book value saat ini, maka akan ditemukan angka sekitar 6 ribuan rupiah. Dan jika membandingkan dengan harga saat ini dengan angka 4.600, berarti terdapat selisih peningkatan harga saham yang mungkin saja bisa terjadi sekitar 28%. Tapi ingat, ini hanya perhitungan pribadi. Bisa benar, bisa juga salah. Topik kedua, proyeksi dividen. Ini merupakan simulasi dari proyeksi dividen jika teman-teman melihat bahwa terjadi peningkatan growth sebanyak 46% di tahun 2023. Jika kita memasukkan angka tersebut ke dalam dividen per share-nya, maka akan diperoleh proyeksi dividen sekitar 132 di tahun 2024. Itu artinya yield akan mengalami peningkatan dari 1,9 menjadi 2,8 dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Tapi untuk dari aspek dividen, saham Inco ini tidak terlalu menarik. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama dari aspek kasnya dengan jumlah 768. Dan jika kita bandingkan dengan liabilitasnya dengan angka 346, itu artinya perusahaan mampu membayar seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Bahkan saldo kasnya ini bisa dikatakan 2 kali lipat dibandingkan hutang yang mereka miliki. Nah, hal menarik juga perusahaan ini punya angka DER yang sangat rendah dengan persentase 13,79% saja. Yang berarti hutangnya ini hanya 13% jika dibandingkan dengan total ekuitas yang mereka miliki. Nah, menariknya, ekuitas perusahaan juga berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan penggunaannya. Kemudian kita bahas dari laba ruginya. Pendapatan Inco mengalami peningkatan di Q3 tahun 2023 ini. Begitu juga dengan pendapatan keuangannya. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan bisa naik cukup baik dengan pencapaian yang bisa dikatakan memuaskan. Dari 168 naik menjadi 221 di Q3 tahun 2023. Topik keempat, poin tambahan. Yang pertama, teman-teman bisa baca di sini ada beberapa berita yang mengatakan bahwa volume produksi nikel Inco tahun depan diperkirakan stagnan atau diproyeksikan mandek. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan hal ini juga bisa saja mempengaruhi kinerja perusahaan di masa mendatang apabila benar-benar terjadi seperti pemberitaan di media massa ini. Topik tambahan kedua, saham Inco ini tidak rutin membagi dividen setiap tahun. Hal itu terbukti dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan tidak konsisten dibagikan dari tahun ke tahun. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, secara kinerja harga saham masih turun 33% selama tahun 2023 ini. Itu artinya, bagi mereka yang memiliki saham ini, portofolionya sedang floating loss dengan nominal yang cukup besar. Nah, poin minus kedua, hingga Agustus tahun 2023 diberitakan bahwa Vail Indonesia belum mendapatkan kepastian perpanjangan izin yang bernama izin usaha pertambangan khusus. Dan tentu saja hal ini bisa menjadi sentimen negatif bagi kinerja perusahaan ke depannya. Tapi kita tunggu saja apakah perpanjangan izin ini bisa diperoleh atau tidak. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi.
Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi dambung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.